Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya belajar dari rumah. Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi dengan Bu Wati dalam pelajaran matematika. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita kali ini yaitu bab 1 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan terlebih dahulu ya. Penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran serta desimal. Di kelas 4 kamu sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Ayo kita mengingat kembali. Misalnya A per B. Nah, A per B itu dikatakan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, jadi yang A atau yang di atas itu dikatakan sebagai pembilang, sedangkan yang B atau yang di bawah itu dikatakan sebagai penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau kita ingin menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, caranya jumlahkan pembilang pecahannya, penyebutnya tetap. Jadi yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja ya, penyebutnya tetap. Pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, jika kita ingin menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Jadi, kita cari KPK-nya ya dari penyebut-penyebutnya. Kemudian setelah penyebutnya sudah sama, baru kita jumlahkan pembilang pecahannya. Oke ya nak, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalnya 2/7 ditambah 4/7 sama dengan, nah ini kan penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 7. Kalau sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6, sehingga hasilnya adalah 6/7. Oke, kita masuk contoh berikutnya. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan, nah ini kan penyebutnya berbeda ya. Ada 3 dan ada 2. Maka kita harus mencari KPK dari 3 dan 2. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari ya. Kelipatan 3 berapa aja ya? Oke, kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka KPK-nya adalah 6. Kenapa? Karena 6 merupakan kelipatan dari 3 dan 6 juga merupakan kelipatan dari 2. Maka penyebutnya kita jadikan 6 ya. Oke, lanjut. Kemudian 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, kemudian ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, sehingga hasilnya adalah 5/6.
Kita lanjut. Sekarang penjumlahan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 21/3 ditambah 1/2/5. Nah, 21/3 duanya merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/3-nya merupakan pecahan biasa, ya. Caranya adalah kita bisa menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, ya, yaitu 2 dan 1. Jadi 2 tambah 1 ditambah baru kita masukkan ke pecahan biasanya. 1/3 ditambah 2/5. Oke, sama dengan, nah, 2 tambah 1 sama dengan 3 ditambah. Nah, di sini kan penyebutnya 3 dan 5 ya. Kita cari KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 yaitu 15, ya. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke ya. Kemudian ditambah 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 5 tambah 6, 2 tambah 1, 3-nya kita pindahkan dulu sini ya. Nah, 3, 5 ditambah 6 sama dengan 11, sehingga hasilnya 3, 11/15. Atau kita bisa menggunakan cara kedua ya. Contohnya 21/3 ditambah 1/2/5. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menjadikan pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Penyebutnya tetap ya, 3 ditambah 5. 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, sama dengan, nah, sekarang kita tinggal mencari KPK 3 dan 5. KPK 3 dan 5 adalah 15 ya. Oke. Kemudian, nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi kita tambahkan ya, 35 ditambah 21 sama dengan 56/15. Nah, di sini penyebutnya lebih kecil daripada pembilang dan itu tidak boleh ya, kita harus merubah kembali ke bentuk pecahan campuran. Caranya adalah, nah, 15 dikali berapa? Mendekati 56. Oke. Jawabnya adalah 3 ya, 5, karena 15 dikali 3 sama dengan 45. Nah, sisanya berapa? Sisa itu /56 dikurang 45. Hasilnya adalah 11, sehingga hasilnya 3, 11/15. Sama ya jawabannya dengan cara yang pertama tadi. Oke, terserah anak ibu. Nanti kalau latihan mau menggunakan cara 1 atau cara 2, terserah yang mana yang mudah menurut anak ibu semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempat. Tanda koma diluruskan. Kemudian jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Oke ya. Kita lihat contohnya.
0,37 ditambah 0,5 sama dengan, kita tulis ya, 0,37 ditambah 0,5 ya. Kita tambah, oke, 7-nya turun, 3 tambah 5 sama dengan 8, komanya juga disejajarkan, 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,37 ditambah 0,5 sama dengan 0,87. Oke, cukup mudah ya nak ya. Kita lanjut ke pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan campuran. Contohnya, 3/4 dikurang 1/2 sama dengan, nah penyebutnya tidak sama, kita samakan ya. Penyebutnya 4 dan 2, kita cari KPK dari 4 dan 2. Kelibatan dari 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 8, 10, dan seterusnya. Maka KPK-nya adalah 4 ya, karena 4 merupakan kelipatan dari 4 dan 4 juga merupakan kelipatan dari 2. Di sini ada 2 ya, 8 juga merupakan kelipatan dari 4 dan 2. Kenapa yang kita ambil 4? Karena yang terkecil yang kita ambil ya, sesuai dengan kepanjangannya KPK, kelipatan persekutuan terkecil, maka yang paling kecil yang kita ambil. Oke, penyebutnya kita jadikan 4 ya. Nah, kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1, 1 dikali 3 sama dengan 3. Lanjut, 4 dibagi 2 sama dengan 2, dikali 1 sama dengan 2. Kita kurang, tinggal kita kurangkan, 3 dikurang 2 sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 1/4. Oke, kita lanjut ke pengurangan pecahan campuran. Relatif sama ya nak ya, sama aja seperti penjumlahan ya. Pengurangan pecahan campuran sama seperti penjumlahan pecahan campuran ya. Misalnya 3 4/5 dikurang 2 1/2 sama dengan, oke ya, kita kurangkan dulu bilangan bulatnya. 3 dikurang 2 ditambah pecahan biasanya adalah 4/5 dikurang 1/2 sama dengan, nah 3 kurang 2 sama dengan 1, kita letakkan di sini. Kemudian KPK dari 5 dan 2 adalah 10 ya. Jadi penyebutnya kita jadikan 10. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2, 2 dikali 4 sama dengan 8. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kita tinggal mengurangkan pembilangnya ya. Satunya jangan lupa diletakkan di samping. Oke, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 1/3/10. Atau kita coba dengan cara yang kedua. Soal yang sama, 3 4/5 dikurang 2 1/2 sama dengan, kita jadikan kepecahan biasa ya. 3 dikali 5 dikali 3 sama dengan 15, ditambah 4 sama dengan 19, dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4,
ditambah 1 sama dengan 5. Oke, penyebutnya kita cari KPK dari 5 dan 2 yaitu 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 19 sama dengan 38. Oke ya, dikurang 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke, kita kurang 38 kurang 25 sama dengan 13. Jadi 13/10. Nah, kita jadikan lagi ke pecahan campuran ya. Oke. Nah, 10 dikali berapa mendekati 13? Jawabannya adalah 1 ya. Kemudian sisanya berapa? Sisanya itu adalah 13 dikurang 10. Berapa 13 dikurang 10? Sama dengan 3. Jadi hasilnya 1/3/10. Sama ya seperti jawaban yang tadi. Oke. Untuk yang terakhir adalah pengurangan pecahan desimal. Cara yang paling mudah untuk menghitung hasil pengurangan pecahan desimal sama seperti pada penjumlahan pecahan desimal. Gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Contohnya 0,75 dikurang 0,52 sama dengan, kita tulis ya, 0,75 0,52 dikurang 5 dikurang 2 sama dengan 3. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Komanya disejajarkan, 0 kurang 0 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 0,23. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. 0,80 dikurang 0,25. Oke ya. 0,80 dikurang 0,25. 0,80 itu sebenarnya sama juga dengan 0,8 ya nak. 0 di belakang koma itu bisa dicoret ya. Oke, kita kurang. Nah, 0 dikurang 5 tidak bisa. Kita pinjam 1 ya dari 8. Jadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 8-nya tadi sudah kita pinjam 1, tinggal 7. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Komanya disejajarkan, 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,55. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.